Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya ya di channel saya Puteka. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit aplikasi jual pulsa ya. Kita akan membahas aplikasi jual pulsa ya. Kita mau membandingkan manakah lebih untung kita berjualan pulsa dengan aplikasi multi chip atau chip dari operatornya itu sendiri ya. Kalau chip dari operatornya itu sendiri, setiap operator akan memiliki chip masing-masing ya. Misalnya Telkomsel ya, Telkomsel ada chipnya sendiri dari Telkomsel. Misalnya XL pun mempunyai chip sendiri dari XL, dan begitupun operator yang lain ya. Beda halnya jika kita menggunakan multi chip. Jika kita menggunakan multi chip, hanya dengan satu nomor handphone ya, kita bisa menggunakan nomor handphone bebas ya, tidak harus nomor handphone khusus ya, kita bebas menggunakan nomor handphonenya. Dengan satu nomor telepon kita bisa menjual pulsa semua operator plus paket data ya. Sekarang multi chip itu ada banyak ya, ada berbagai macam multi chip. Misalnya ya, kita seperti sekarang ya, kayak Shopee ya, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, itu pun dia ke marketplace itu pun sudah bisa melayani penjualan pulsa maupun PPOB ya. Oke, di sini kan kita akan membahas sebuah aplikasi multi chip ya sama chip. Apakah perbedaan menggunakan chip dengan multi chip ya? Kalau kita menggunakan multi chip, keuntungannya adalah dengan satu saldo kita bisa menggunakan untuk berbagai transaksi ya. Misalnya pulsa biasa dari nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Begitupun pakai data ya, hampir semua pakai data yang ada di chip ada di multi chip ya. Mulai yang paket biasa, paket unlimited, semuanya ada ya. Terus kelebihannya kita bisa membayar PPOB, kita bisa bayar BPJS, kita bisa bayar, kalau bisa menyangkut PDAM kita bisa bayar PDAM ya, kita bisa bayar tagihan WiFi maupun yang lainnya, PPOB yang lainnya ya. Terus keuntungan memakai multi chip apalagi ya, saldonya mungkin ya, cara top up saldonya kita gampang ya, kita bisa top up saldo melalui bank ya, kita bisa melalui bank. Dan adapun beberapa PPOB yang bisa melakukan top up dengan minimarket ya, minimarket seperti Alfamart ataupun Indomaret ya. Oke, itulah keuntungan menggunakan multi chip. Sekarang kita akan membahas keuntungan menggunakan chip ya. Kenapa kalau multi chip sudah lengkap, kita perlu juga yang namanya chip ya. Kalau di chip terutama ya, kalau di chip itu untuk segi harga, perbedaannya dari multi chip itu lumayan ya, bukannya lumayan banyak ya, lumayan beda tipis maksudnya. Kalau anggap contoh ya, pulsa 5.000 ya, di chip harganya 5.800, kemungkinan di multi chip harganya 6.000, beda lagi 200 perak ya. Terus keuntungannya apa jika kita menggunakan chip? Keuntungan pertama adalah harga murah ya, kita mendapatkan harga murah ya. Kedua, paket data ya. Kalau di multi chip emang ada paket data, cuma perbedaannya di multi chip sama di chip, kalau di multi chip biasanya paket datanya itu kurang lengkap ya dengan yang di chip, karena nggak semua paket data yang ada di chip itu selalu ada di multi chip. Jikapun ada, kemungkinan harganya bisa lebih murah, bisa lebih mahal ya. Kita nanti bandingkan saja manakah yang lebih masuk harganya, kita jual yang itu ya buat konsumen, biar kita bisa jual harga paket lebih murah ya ke konsumen buat promosi juga. Terus keuntungan kedua apa ya, cuma itu aja ya keuntungannya. Terus keuntungannya yang ketiga ya, lagi satu, kalau kita menggunakan chip multi chip ya, kita tidak akan mendapatkan poin ya, kita cuma mendapatkan
mungkin harga lebih murah ya, sama yang lain-lain kita bisa bayar PPOB yang tadi itu. Kalau kita menggunakan chip ya, kita akan mendapatkan poin. Nanti poin-poinnya yang dari penjualan pulsa, penjualan paket data itu bisa kalian tukarkan ya, setiap akhir periode ataupun setiap beberapa bulan kita tukarkan dengan saldo ya. Di sanalah keuntungannya menggunakan chip ya, daripada menggunakan multi chip. Kalau multi chip kita itu tidak dapat apa-apa ya. Kalau menggunakan chip kita itu lebih berkesempatan mendapatkan door prize, mendapatkan promo-promo dari operator ya. Setelah kita mendapatkan cashback, terus kita mendapatkan yang namanya poin. Poin itu nantinya akan kita bisa tukarkan dengan saldo ya tentunya. Terus kita pun kalau menggunakan multi chip tidak akan mendapatkan apa-apa ya, cuma bisa jualan seperti biasa. Kalau menggunakan chip nanti kita akan bisa mendapatkan mungkin ya, contohnya papan nama ya, kita akan mendapatkan papan nama dari operatornya. Itu lumayan ya buat membantu untuk mempercantik konter kita, papan nama. Jika operatornya kita sudah bisa jual pulsa operator dengan banyak tuh misalnya ya, nanti kita juga akan mendapatkan brandingan ya, konter kita itu akan dihiasi oleh stiker-stiker operator ya, nanti branding gitu ya. Nanti saya selipkan sedikit gambar ya, branding dari operator. Terus papan nama mungkin ya, kita kemungkinan dikasih papan nama, papan pelang yang di pinggir jalan itu ya, nanti juga kita mungkin kasih gambarnya di sini ya, papan pelang ya. Itu sangat lumayan ya buat membantu kita, membantu orang yang lewat agar mengetahui lokasi konter kita ya, untuk menarik konsumen. Tujuannya menarik konsumen ya. Jika kita menggunakan multi chip, kita itu hanya berjualan saja ya. Kita beli saldo, top up saldo, kita jualan saldonya, cuma itu aja, nggak ada apa-apanya lagi. Misalnya kalian mau buat papan nama ya kalian buat sendiri, kalian buat pelang buat di jalan itu ya kalian buat sendiri ya. Jika sudah diberikan oleh operator, kita kan jadinya bisa lebih hemat ya, lebih mengirit, bisa mengumpulkan uang kita untuk membeli yang lain ya, misalnya beli saldo ataupun beli aksesoris. Terus kekurangannya apa ya, kita sekarang bahas kekurangan multi chip bagi saya sendiri. Yang pertama itu adalah gangguan ya. Kalau multi chip gangguannya, kalau dia sudah mulai gangguan, aduh susahnya ya, kita udah komplain, kita udah melaporkan, tapi penanganannya kemungkinan ya lambat. Penanganannya bisa 1 hari atau 2 hari ya, tapi kalau gangguannya sebentar kemungkinan beberapa menit sudah normal ya. Tapi jika gangguannya lama, kita mau nembak saldo juga nggak takut kan nanti maksudnya double. Jika nggak ditembak ulang, kita malu sama konsumen ya, konsumennya sudah menunggu lama, pulsanya nggak masuk, apalagi konsumennya yang membutuhkan pulsa cepat ya, kemungkinan konsumen itu akan kapok datang ke counter kita. Terus yang kedua apalagi ya, yang kedua mungkin cara top up ya, cara top up saldo ya. Kita ini kan nggak mungkin ya semuanya punya rekening ya, rekening bank ya. Mungkin ada beberapa yang tidak disupport oleh Indomaret atau Alfamart, kita harus melalui rekening bank. Terus cara kita top upnya bagaimana? Jika kita tidak mempunyai rekening bank, otomatis kita akan membuat bank, terus menabung di bank buat top up saldo. Itu lumayan rumit ya, lumayan ribet caranya. Kecuali ya kalian itu ikut multi chip dari teman, nanti kalian minta saldonya sama teman-temannya yang minta saldo, yang nabung ke bank ya, yang isi top up saldo ke bank ya. Itu di sanalah kerumitannya atau kesulitan menggunakan multi chip ya. Terus kesulitannya menggunakan chip apa? Saya rasa sih sementara ini belum ada ya.
Walaupun ada gangguan itu pasti ada. Cuma jika kita menggunakan chip, jika gangguan itu tidak akan lama ya. Ini misalnya gangguan paket data, paling cepat itu, paling lama itu gangguannya maksimal 5 menit. Nah, saya sudah jualan pulsa kurang lebih 1 tahunan ya, belum pernah mengalami chip gangguan sampai berhari-hari ya, kecuali menggunakan multi chip. Sempat dulu saya menggunakan multi chip, gangguan sampai 2 hari tidak ada respon. Terus caranya bagaimana? Ya kita tembak ulang aja pulsa konsumen, daripada kita malu kan, daripada konsumennya marah-marah, ya kita tembak ulang aja, kita hitung-hitung untung rugi lah. Nanti jika pulsanya masuk, anggap saja kita rugi demi nama baik ya, demi nama kita, nama konter kita. Terus jika pulsanya tidak masuk ya berarti kita masih beruntung ya, saldo kita tidak hilang gitu. Apalagi ya, mungkin sekian dulu video dari saya ya. Nanti kita lanjut ke video-video selanjutnya tentang vlog counter ya. Kita akan membahas beberapa tentang counter ya. Mungkin nanti kita akan membahas tentang spare part ya, tentang aksesoris, aksesoris apa saja yang perlu kita update atau stok di counter kita ya. Jika yang ada yang ingin dibuatkan videonya, silahkan tulis di komentar ya. Nanti saya akan membuatkan video tentang apa saja sih yang perlu kita stok di counter, apa saja barang-barang yang gampang laku dijual di counter ya, seperti itu ya. Terus mungkin nanti kita akan buat video berapa sih modal usaha membuat counter ya, untuk siapa tahu bagi teman-teman ada yang mau buka counter ya, kita akan kasih review nanti ya, kita buatkan videonya berapakah modal membuat berapakah modal membuat counter ya, bukan video, berapakah modal membuat counter. Maaf nih suaranya agak grogi dikit. Oh ya, sebelum videonya saya akhiri, saya mau minta maaf karena saya syutingnya di pinggir jalan ya. Seperti biasa yang sudah saya katakan kemarin, kita syutingnya di pinggir jalan, otomatis jika ada kendaraan lewat, suara kendaraan akan terekam ya, akan terekam juga di kamera. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like-nya ya, like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.